Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Paralel D akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas besar statistik industri 1. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Saya Naila Nadia Fadila dengan NPM 22032010190. Saya Mahendra Putra Setiawan dengan NPM 207 Saya Raditya Priyanugraha dengan NPM 22032010174. Saya Abra Prastia dengan NPM 2203 2010 165. Saya Najwa Nandra Pamilia dengan NPM 22032010160. Selanjutnya ada distribusi kontinu. Distribusi kontinu adalah peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Next. Distribusi normal atau Gauss. Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng. Distribusi normal dapat disebut juga sebagai distribusi Gauss. Persamaan yang terdapat dalam distribusi normal salah satunya yaitu terkait fungsi densitas. Next. Berikut adalah ciri-ciri dari distribusi normal. Next. Berikut adalah contoh soal beserta penjelasan dari distribusi normal. Next. Selanjutnya ada distribusi eksponensial, yaitu distribusi probabilitas waktu antara peristiwa atau kejadian sukses dalam proses Poisson. Proses Poisson adalah proses di mana peristiwa terjadi secara terus-menerus dan independen pada tingkat rata-rata yang konstan. Salah satu ciri-cirinya yaitu mempunyai nilai variansi. Next. Berikut adalah contoh soal dari distribusi eksponensial. Didapatkan hasil 1/4. Next. Selanjutnya adalah distribusi C kuadrat. Distribusi ini adalah distribusi banyak kuadrat K berubah tanpa pola normal baku yang saling lepas. Dengan ciri-ciri tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count sebesar 0 dan selalu menghasilkan nilai positif. Next. Selanjutnya adalah contoh soal dari distribusi C kuadrat dengan penyelesaian sebagai berikut. Dan dari penyelesaian tersebut didapat nilai C kuadrat dari perhitungan ditunjukkan sebesar 33,33 dan sebagainya. Selanjutnya terdapat distribusi student atau distribusi T. Distribusi T atau student merupakan distribusi sampling yang digunakan untuk pengujian statistik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Dengan menggunakan distribusi T, kita bisa melakukan pengujian statistik untuk memperkirakan parameter yang tidak diketahui seperti standar populasi dengan cara menggunakan distribusi sampel untuk mengubah standar frekuensi populasi. Ada dua jenis formula yang perlu diketahui dalam penggunaan distribusi T. Formula tersebut bisa digunakan dan dimodifikasi dalam berbagai kasus. Berikut adalah contoh rumus dari dua jenis formula yang harus diketahui. Selanjutnya terdapat ciri-ciri dari distribusi T, yaitu seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menepati semua titik pengamatan. Selanjutnya terdapat contoh soal sebagai berikut dan juga penyelesaiannya. Kemudian ada distribusi F. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinu. Disebut dengan sebutan distribusi Fisher-Snedeker yang sering digunakan dalam pengujian statistika, antara lain analisis varians dan analisis regresi.
Kemudian ada fungsi densitas F. Perubah acak F dikatakan distribusi F jika dan hanya fungsi densitasnya berbentuk sebagai berikut. Kemudian ada rataan dan variansi. Next. Berikut adalah contoh gambar dari titik kritis FA pada distribusi F dan gambar grafik distribusi F. Next. Kemudian ada contoh soal dari distribusi F, dapat dilihat pada layar. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.